jujur ya, gue buka foto yang moto si A si B, gue gak pernah moto. Dan itu nekat pak. Awal pertama kali saya buka foto gak bisa moto. Gue fotografer gak ada yang jual paket wedding. Taunya Prias. Belum muat waktu itu. Belum muat, jadi masih Prias semua beda dari zaman aja. Beda zaman. Penonton mendengar banyak ya permasalahan yang viral dekorasi hari nggak ada di hari H. Bogor punya cerita, kita yang ceritain. Dan kali ini kita kedatangan salah satu master suhu. Gue sih nyebutnya Bang Donan, tapi mungkin punya ada nama lain. Pernah di film gitu kan segala macam Bang Donan. Gimana sehat Bang Donan? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ini pertemuan kita itu jedanya jauh-jauh Pak. Jedanya 3 tahun, berapa tahun gitu. Ketemu lagi. Tapi setiap ketemu alhamdulillah makin asik ya. Makin keren. Oh, Suri Pantas sekarang begini. Iya. Kita kenal lah ya. Alhamdulillah. Jadi kalau boleh dibilang historikalnya, pertama kali ketemu Bang Donan ini 2009. 2008. Oh 2008 awal. Apaan tuh? Udah berapa? Sampai anak saya udah bikin KTP kemarin. Dulu masih bayi asli nih buat ketemu Bang Donan. Jadi 2008 itu Bang Donan usaha pulsa ya. Terus dari situ berkembang, kita sempat ketemu lagi. Saya sempat di apa, Bang Donan di apa gitu ya. Betul. Terus 2022 saya diundang di podcastnya Bang Donan gitu. Itu pengalaman saya pertama kali untuk banyak belajar soal podcast. Waduh. 2022 dan sekarang 2025 kejadian. Beliau kita hadirkan di sini ada di Bogor gitu kan. Ini makasih banyak Pak Anton. Siap Bang Donan. Tenang ya lah. Ini baru mengalami jadi narasumber lumayan Jadi boleh dong Bang Donan cerita sedikit. Sekarang nih apakah yang terakhir tuh ketemu 2022 itu sibuk di WO ya? Sibuk di WO. Ya sampai sekarang saya udah berdiri di wedding organizer itu tahun 2015 10 tahun. 1 dekade lewat. Betul. Tapi belajar usaha itu di 2007 akhir. Dan itu nggak lama ketemu Pak Anton. Wih, itu di situ ya. Itu ya intinya jatuh bangun di situ, macam-macam usaha. Akhirnya sekarang dapat titik temunya gitu. Udah ketemu. Belum merasakan bener-bener ya alhamdulillahnya itu bisa beli sesuatu itu prosesnya dari 2007 akhir, baru ngerasain beli macam-macam dari 2015. Nah itu teman-teman, jadi kalau yang untuk, nah ini Bang Donan ya, ini banyak juga perlu kita share ke teman-teman. Kenapa sih, kemarin saya sempat baca satu artikel ya, gampang kalau kita jadi pekerja, ya misalnya orang gajian, tapi nggak gampang kalau kita yang menggaji orang bekerja gitu kan. Bang Donan ini udah mengalami jatuh bangun dari 2007 sampai menemukan di 2015 ya. Betul. Itu udah berapa kali Bang Donan? Kalau boleh tahu misalnya dari usaha A, usaha B sampai ketemu. Kenapa bisa sampai ketemu? Terus stuck gitu. Awalnya sebenarnya kan dulu suka syuting Pak Anton. Wih, syuting. Itu zaman kapan syuting Bang Donan? Sebelum usaha berarti? Sebelum zaman kuliah udah syuting, masih jadi ekstras, akhirnya dapat peran. Oke. Itu proses di situ tuh akhirnya sampingan aja awalnya, yang penting utamanya syuting karena hobi kan. Dan tadinya saya syuting itu utama, lama-lama karena menikah waktu itu cari uang pasti. Oke. Yang tadinya iseng akhirnya jadi serius di tahun 2015 itu. Tapi pernah kerja yang gajian kantor gitu Bang Donan? 2 bulan doang keluar. Itu pun nggak betah. Tapi hikmahnya saya terima kasih kepada Pak Purba yang pernah. Iya. Dia sebagai motivator sebenarnya. Motivator ya kan. Dia punya usaha itu tuh di namanya Island Trading Consulting. Jadi saya usaha bangkrut, saya masuk situ, ternyata saya banyak ilmu yang saya dapat 2 bulan itu. Nah itu ya sebenarnya hikmahnya kita melupakan itu sebenarnya. Iya, hikmahnya juga nggak bakal kita buat yang negatif-negatif, harusnya juga banyak hal positif yang bisa kita ambil. Kayak service excellent, coaching and counseling, bagaimana menghadapi karyawan. Betul. Karena kan saya nggak pernah kerja di kantor benar-benar. Jadi saya benar-benar buta yang namanya follow up itu apa, nggak paham. Nah saya belajar 2 bulan itu saya benar-benar, ternyata saya selama ini namanya ini. Dan saya selama 2 bulan saya manfaatkan di usaha saya sekarang. Itu yang mesti dikit tapi kepake gitu. Nah ini buat teman-teman ya. Jangan kadang-kadang suka banyak yang ngeluh kan, gajinya kecil. Kerjanya kayak Rodi gitu. Kalau gaji kan ikutin ya Pak. Ya namanya kerja nggak ada yang namanya bakal betah terus, pujian pasti banyak. Kalau mau fokusin sih kalau saya. Fokusin, betul. Pasti namanya jatuh bahkan banyak yang jadi saya bosan pindah. Sebenarnya ya kalau emang jam karir udah tetap apalagi
Ya udah gitu. Udah jalan aja. Ya. Karena yang banyak yang tanpa disadari itu ketika umur 30 ke atas susah cari kerjaan. Oh banget, betul. Iya dong. Betul. Nah akhirnya mereka ya apapun dikerjakan. Akhirnya ekonominya apa ada ya, kalau cowok memang rezekinya bagus ya. Betul. Tapi kan kita punya skill tertentu mungkin gitu ya. Ya, lebih baik kita berpikir kan yang dulu. Ya. Saya juga waktu itu zaman umur 30 tahun tuh udah mulai deg-degan nih usaha saya berkembang apa enggak nih. Iya, dan itu bingung ya, misalnya udah punya keluarga. Iya. Harus punya angka pasti gitu. Betul. Akhirnya kerja, ngelamar kerja. Alhamdulillah nggak diterima Pak. Kalau terima nggak seperti ini. Kan karena banyak juga ya cerita-cerita kayak Jack Ma. Ya. Dari beberapa orang, 10 atau 9 orang ya temennya tuh, dia doang yang nggak diterima kerja. Akhirnya dia yang berhasil di McDonald kalau nggak salah. Pertama kali McDonald buka di China kalau nggak salah ya. Ceritanya begitu kan? Ya paham. Jadi tahu saya nggak apa-apa ya. Ada hikmahnya gitu kan. Betul. Seru kan gitu. Iya. Jadi Bang Donald ini nggak diterima kerja terus. Ya mungkin rezeki anak kali ya Pak. Bertahun-tahun usaha. Intinya jujur sih. Jadi tipe mau orang yang ikhlas aja. Sering ya? Wah kali. Pengusaha udah makanannya kayak gitu. Alhamdulillah. Tapi hikmahnya kita lebih kayak, maaf ya bukan saya, tapi ini sharing pengalaman. Jadi kayak lebih kayak learning by doing, kita bisa menghargai orang lain. Banyak pelajaran proses, karena prosesnya. Akhirnya lebih kayak ikhlas. Yang dulu malah saya berpikirnya emosi segala macam. Gua harus punya rumah sekian mewah. Akhirnya pada titik sekarang tuh lebih kayak ini bersyukur aja. Realistis lah ya. Realistis, udah punya rumah, udah kendaraan, punya anak istri, keluarga sehat. Ya yang penting sekarang dijalankan dengan jujur aja. Udah. Iya. Namanya turun itu udah pasti. Sudah pasti ya, namanya bisnis usaha itu pasti begitu ya. Sudah pasti. Yang penting kita jangan lupa berdoa aja Pak. Doa, bersyukur ya. Udah jangan sampai kita kufur nikmat. Bahaya. Itu ya. Ya maaf, saya pribadi saya selalu bilang kalau ada anak saya, saya selalu bilang kita nggak kayak orang lain. Iya. Tapi kita bisa makan, kita ada punya rumah, ada kendaraan buat jalan-jalan. Itu udah cukup. Jangan selalu ke atas, nggak ada habis. Iya. Nah, yang bersyukur ya benar-benar. Betul. Jadi kan pada intinya itu usaha itu juga kadang-kadang lupa dengan gaya hidup. Wah, ntar bakal kita angkat. Karena gini, ada yang menarik dari sisi Bang Donald ini, beliau nih dari perjalanan menuju dari 2007 sampai ke 2015 kan udah berarti udah apa aja Bang Donald, naik turun dan segala macam. Sempat buka distro ya, distro recording musik segala macam. Betul. Nah, tiba-tiba 2015 kok ketemu yang sampai sekarang WO ya berarti ya, wedding organizer kan. Nah itu apa yang mendasari Bang Donald kayaknya nih udah bisnis gua nih, apa sih sinyalnya? Iyalah berjalan aja Pak. Oke, berjalan. Jadi, prosesnya saya dulu zaman kuliah itu nongkrong di teman, belajar lihat foto karena saya termasuk orang yang jarang malu untuk minta sama orang tua lah. Ya sebenarnya sih minta cuma kan nggak yang terang. Ya ekonomi pun saat itu memang lagi kurang baik juga. Oke. Nah, nongkrong yang penting bisa makan, bantuin megang styrofoam awalnya. Zaman masih manual tuh 2000. Itu di wedding organizer awal-awal. Sebelum saya masih kuliah itu. Masih kuliah. 2003 2004 lah. Tapi udah mulai masuk di bidang itu ya? Ya cuma nongkrong doang. Intip-intip. Yang penting cuman nongkrong saya itu cuman makan ayo gitu. Enggak usah udah mah lapar perut. Ya kan yang penting makan doang di situ. Udah bantuin nih gitu kan. Iya. Gitu. Itu ya karena basicnya emang seni teater, ngajar acting juga, mungkin nyampe lah situ. Yang mau belajar acting boleh bener. Ya enggak. Tapi ada khusus nomornya nih karena sebenarnya di luar dari bidang usaha aslinya tuh. Panjang kalau mau cerita sebenarnya. Iya, intinya setelah itu foto itu alhamdulillah Pak dapat rekanan. Tapi alhamdulillah nggak dibayar waktu itu. Kabur si vendor tersebut. Alhamdulillah dapat rekanan tapi nggak dibayar. Ya, tapi ini jadi ini nggak sih Bang Donald jadi satu batu loncatan ataupun jadi milestone bahwa ternyata ini dia gua gitu. Karena saya selalu berpikir ketika ada masalah pasti ada solusinya. Nah, cakep. Ya kan saya nggak belajar dari orang ya, teman-teman saya berpikir positif aja deh. Namanya jatuh bangun itu udah pasti. Nah akhirnya berpikir saat itu masa gue ditipu sama orang, mendingan gue bikin paket sendiri. Jadi awalnya tuh gimana? Bisa ditipu tuh gimana Bang Donald? Awalnya? Ya maaf ya kan banyak kita di usaha pasti ada yang jujur dan nggak jujur. Saat itu saya mendapatkan MUA atau zaman dulu yang perias makeup.
Ya. Ini udah ada klien ya, ceritanya udah ada klien Iya, kliennya. tapi dari belum ada WO dulu tuh. Oh, belum ada. 2000 berapa sih? 2000 berapa? 2007 2008 Oh, itu udah mulai sebenarnya. udah mulai moto. Fotografer Dan itu juga. nekat, Pak. Awal pertama kali saya buka foto nggak bisa moto. Tapi punya fotonya, punya kamera kan? Dan kamera itu ketipu juga belinya manual, nggak autofocusnya nggak jalan. Ternyata. Bener-bener yang nyiksa deh waktu itu. Jadi gini, beli kamera itu memang beneran mau jadi fotografer atau memang ada job fotografer bang, baru beli kamera? Saya dari dulu tuh orang yang nekat, jalan dulu belajar di situ. Tapi tetap strategi harus ada, jangan mengecewakan pengantin. Iya. Jadi job udah ada nih. Job nih, saya kan punya komunitas. Yang motor teman. Jalan dong. Tetap jalan. Cuman dikit apa-apa jalan dulu. Itu kita terima deh. Terima dong. Cuman udah bisa moto, mantunan beli kameranya, Ya, gitu. tapi dengan kesekten yang apa adanya. Awalnya begitu. Tuh, lihat tuh. Teman-teman jangan patah semangat berarti bang. Iya. Oke, ini keren. Dia baru tahu. Terus Yang lucu mulai. lagi, teman nelpon Oke. dadakan. Nan, gua fotografer, lu free nggak buat event acara di sini? Di sini bisa rumahan kan? Iya. Udah jauh Pak, Dek. Jujur ya, gue buka foto yang moto si A si B, gue nggak pernah moto. Nah, ini sekalian selipin dikit ya. Saya itu moto dengan tenda warna merah, mata trik matahari, fotonya semua merah. Pakai auto, Iya. itu masih bagus hasilnya. Oke. Manual, bagusnya manual, hasil bagus. Tapi kan itu karena baru orang nggak berani dong kayak pakai manual. Ternyata fotonya merah semua. Itu apa yang terjadi pada saat kliennya wah gitu. Dan katanya itu ketika saya beres acara, saya kasih fotonya ke teman saya, kan auto saya masalah. Jadi kalau saya dikit foto, kurang senyum. Padahal kameranya masalah, blur. Ini dia. Itu bener-bener nekat, tapi hampir sih segala foto sih yang sama. Pasti ada solusinya. Pasti ada solusi. Pasti ada setiap masalah ada jalan keluar ya. Saat itu saya kata ke teman saya, Dek, ini bahan soft copy-nya jangan bayar gua ya. Kenapa lu? Hasilnya hancur. Oke. Tapi ternyata bukan masalah saya juga, masalah emang dari tendanya warna merah. Jadi hasil foto merah semua. Dan itu salah satu buat para yang mau nikah, hati-hati dengan kain warna merah. Oh gitu ya, hati-hati ya. Kalau takutnya banteng nyeruduk. Bukan. Tapi bener bang. Ada nggak pengaruh karena memang bentar ya? Apa karena kameranya itu juga tidak proper kah? Bagaimana? Saat itu kan bukan kamera nggak kayak sekarang, Pak. Saat itu saya zaman mengalami manual. Canon 450D waktu itu. Canon 450D. Ya, udah keren dong pada waktu itu. Oh iya. Cuman ketipunya autonya rusak aja. Oh second beli Saya kan mana saya. Iya. Karena orang tua nggak ngedukung saya usaha pengen kantor di meja. Pasti ya, dia maunya yang pasti deh tiap bulan gajian gitu kan. Betul. Nah setelah itu jadi makin pede Pak. Setelah itu saya berani belajar. Oke. Turun. Market udah mulai banyak nih. Udah lumayan. Dan orang udah nge-branding bahwa Donan ini adalah seorang fotografer pada waktu itu. Saat itu, ya itu dengan awal aja saya udah make job, makanya saya fotografer, foto juga nggak bisa. Udah kamera gitu. Iya, posting Facebook kan. Wih, ya masih Facebook keren. Facebook. Iya kan, tapi kan orang nyangkanya, ini udah bisa, padahal mah nggak bisa. Iya. Nah, berkembang itu gara-gara saya beli kamera ganti. Waktu itu pakai 600D. Upgrade nih. Iya, karena biasa main manual tangan, terus dia alhamdulillah cakep jadinya. di situ saya perdana job saya banyak. Jadi saya jual foto private itu bisa mahal Pak. Karena memang device-nya juga udah lensa standar sama lensa fix itu udah beda hasilnya. gear-nya juga udah Gear standar. gitu. Yang mahal kan sebenarnya si lensanya. Lensa ya. Saat itu kan belum kayak sekarang yang semacam-macam tipe kan. Kalau dulu cuma lensa fix, belakang blur udah keren. Bokeh. Udah sih. Itu saya naik. Iya. Job saya sebulan itu pendapatan itu kalau masa cerita dapat 20 juta sebulan. Itu dari foto wedding, dari foto. Oh, nggak hanya wedding ya berarti ya? Nggak hanya wedding ya, foto private. Oh, pre-wed. Masih foto. Cuman waktu itu sudah mulai bikin paket. Jadi caranya itu datang ke MUA, minta komisi dapat dari situ. Jadi MUA ngasih job terus. Iya, gara-gara ketipu itu. Awalnya ketika itu kan akhirnya otak tuh mikir kan. Jadi ada ilmu kan, ada berkahnya. Saya dulu pernah ada teori Albert Einstein gitu. Ya gimana nih? Jangan pernah melakukan yang sama dengan orang lain. Boleh sama, tapi dengan cara yang berbeda misalnya. Iya. Karena itu bisa dibilang gila ya. Iya itu dia. Melakukan hal yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Iya dong. Dengan cara yang berbeda dong.
Dulu Tapi kan Ente melakukan itu ya? melakukan itu dan saya pegang itu gitu. Jadi Bang Donald melakukan hal yang sama? Loh, tapi kayak contoh gini. Nah. Dulu kan fotografer nggak ada yang jual paket wedding. Taunya Prias. Jadi orang pasti induknya sama si Prias tersebut. Oke. Iya dong. Belum muat waktu itu. Belum muat. Oke. Jadi masih Prias semua beda dari zaman aja. Beda zaman. Hahaha. Jadi boleh teh foto. Saya dengan PD-nya ini paket sekali lebih murah. Udah Saya mulai. kasih foto free pre-wed. Ya karena kan saya modal sih bayar modal doang, foto sendiri. Iya. Bisa masih kuat dulu Bisa kan. kuat. Iya. Kan jasa kan masih nggak pakai modal Iya. banyak lah gitu. Ini strategi tinggi. Alhamdulillah awal emang fotografer ada paket ya. Beberapa pengantin menanyakan seperti itu. Karena dulu foto yang dia punya paket tuh hanya Prias saja. Kita nggak ada dulu. Kalau sekarang ada WO kan. Iya. Semua pun bisa foto. MUA bisa bikin paket, Whole package. MC bisa bikin paket. Kalau sekarang bisa semua. Bisa semua. Di zaman itu nggak ada. Setahu saya nggak ada. Saya lah yang saya tahu di Bogor saya waktu itu. Yang main paket-paket gitu. Dan itu Dari foto ya, dari orang fotografer ya. Oh, dari fotografer ya. Berarti Bang Donald nih kayak banyak kerjasama dengan MUA Prias. Satu yang saya deketin MUA yang lagi hit. Wah, cakep. Kenapa saya jawabnya saya satu bulan satu minggu itu bisa 4-2 ya karena saya dulu kan foto lagi viral ceritanya, lagi trending lah si ini saya deketin si Mua itu yang terkenal dong, lagi rame kan, otomatis kan nyambil lagi servis yang baik dong, jaga kualitas dong. Tapi kan dulu tuh nggak sekeren sekarang Pak, maaf ya. Dulu kan yang penting terang, asal terang. Iya dong. Nggak edit lagi nggak sih? Edit lagi tuh ya. Edit saya sendiri. Tetap edit juga. Orang lain 2 minggu, saya mah 2 hari beres Pak. Oh, kan karena malam pagi harus selesai kerja. Apa yang bikin orang sampai 2 minggu Bang Donald? Apa sengaja dibuat lama? Ya mungkin dilamain, ada yang kesannya. Kalau saya orangnya tipikal yang emang nggak tahu ya. Pengen cepat beres. Ya udah ngapain tahan-tahan kalau emang kita bisa kerjain. Ya. Cuma ada beberapa nggak enaknya waktu itu kayak pengen dilunasin buru-buru. Padahal enggak, cuma pengen kesannya aja. Kesannya orang lu cepat-cepat mau minta pelunasan ya gitu. Betul. Padahal nggak kepikir misalnya udah emang saat itu pulang kan dulu rumahan pulang jam 4 jam 5. Apa tuh? Moto dari pagi sampai sore. Oh, jam 4 sore, Bukan jam 4 pagi bukan. Kan. Nanti bis maghrib, isya dulu, baru tuh depan komputer kerjain sampai pagi. Biasanya editing editor gitu sampai pagi senengnya. Ya mending ya udah itu umurnya dapat. Karena mungkin umur masih muda juga ya Pak. Masih asik lah ya, masih fresh lah gitu. Foto sampai guling-gulingan nih sanggup gitu. Kan, iya. Karena mah encok. Jadi dari situ, nah ini banyak mulai mengenal dunia itulah ya mungkin ya. Akhirnya belajar Pak. Akhirnya itu banyak. juga dekor itu prosesnya benar-benar yang nyari orang tuh susah. Zaman itu lagi musim namanya dekor rustic. Gimana caranya buka-buka Google, akhirnya saya tukang kayu pohon-pohon yang kebangun itu Pak. Datang ke situ. Pak bisa nggak bikin kayak gini? Ya walaupun nggak sama persis tapi yang penting dapat. Iya aslinya tukang kayu. Tukang pohon dia juga bingung buat apaan tanya. Oh bukan kayak tukang kursi ya? Bukan beda lagi. Cuma tukang tebang pohon. Pohon. Gitu, kalau bikin kayak gini bisa. Benar. Itu karena aku nyari murah atau gimana? Ya nggak punya modal, cuma ambil 1 juta waktu itu. Emang ini kayak bisa murah nih gitu. Iya. Oh, oke. Dan saya belum punya tim, jadi saya cari tim yang sepaket. Dia punya orang itu 5 orang gitu. Pokoknya bayar timnya aja berapa gitu. Dan saya dulu gila-gilaan, bener-bener yang malam ngedekor sampai pagi moto, ikut bongkar pula dekoran. Yang bener-bener nggak tidur, ya mata bener-bener melek. Akhirnya jadi dapat passion di situ Bang Donald. Ya akhirnya that's it me gitu ya 2015. Lebih ke kebutuhan saya tuh. Kebutuhan. Tapi suka dengan seni. Ya pada akhirnya dapat lah gitu ya. Nah, itu. Tapi waktu itu emang tetap masih ke syuting waktu itu. Itu kangen buat berakting aja sebenarnya. Iya. Nah, kan sampai tahun itu masih tawaran waktu itu ada Dunia Terbalik. Oh iya. RCTI. Dunia Terbalik iya. Iya waktu itu syuting di namanya Koswara sama Sobri di episode awal. Itu. Awal dan nolak. Gondrong kan gitu kan. Oke. Kalau dapat komisan gitu. Apa sih kendala terbesarnya Bang Donald sebagai seorang WO? Oh, kendalanya sebenarnya kalau saya kan nothing tulus ya Pak, tidak yang muluk yang harus banyak 1 bulan. Itu bakal mengalir sendirinya, berjalan dengan sendirinya. Iya. Apalagi kan kita udah mungkin Pak Anton mendengar banyak ya permasalahan yang viral dekorasi nggak ada di hari H. Itu belum lama saya baca. Saya lihat di TikTok sih kalau nggak salah. Ya
udah hari apa Hamin berapa gitu ya? Udah bukan sekali 2 kali sebenarnya Pak, sebenarnya permasalahan Itu itu gimana sih sebenarnya Bang Donald? Apakah salah vendor? Apakah salah? kalau vendor mungkin dari manajemennya mereka baik sebenarnya, cuma mungkin dari manajemen keuangan mungkin ya. Saya nggak bilang vendor ya. Betul. Saya bilang oknum ya. Iya. Maksudnya kita tidak menyalahkan. Iya. Soalnya vendor nih yang salah tidak juga. Enggak. Ya bisa dibilang juga pengantinnya. Sebenarnya kalau saya mau bilang ya pengantinnya kenapa nggak detail? Ya, Nah, kalau murah nggak apa-apa. Namanya orang Oke. pasti cari yang terbaik dong. pasti, Harga best price pasti, dong. pasti, kan. pasti. Tapi kan maksudnya kalau bisa apa salahnya sih datengin vendor tersebut, ya kan? Kantornya di mana? Ini yang Statusnya perlu. bagaimana? Ini si calon pengantin ini tadi setidaknya harus bisa Iya, sampai ke sana ya. betul. Kayak contoh deh, sekarang kita ke mall gitu. Oke. Baju diskon 70%, tapi ternyata nggak 70% kan? Iya. Ya. Iya. Itu kan strategi marketing aja. Iya. Nah maksudnya Ini sih. si vendor kok nggak bisa disalahkan dong bikin paket murah ternyata paketnya belum lengkap misalkan. Itu kan nggak salah karena yang kenapa dia sampai buat strategi seperti itu karena kan kita baca pasar si calon pengantin ini nyari murah. Dikasih harga murah dapat dong marketnya. Iya. Tapi kalau bicara kok saya nggak dapat ini, kok saya nggak dapat itu, kok begini, kok begitu. Nah berarti memang ini detailing tadi ya Bang. Detailing tadi Perlu nggak MOU misalnya? harus ada. Nah ini yang kadang-kadang banyak terjadi. Gue nggak tahu. Misalnya gue pokoknya udah bayar DP terus pelunasan misalnya gitu ya. Betul. Tiba-tiba pas hari H, kok nggak ada ini, nggak ada itu. Oh itu ada kalau kita ada namanya technical meeting Pak. Kita juga nggak bisa 100% menyalahkan pengantin ya. Karena mereka bukan bidangnya. Iya juga tuh. Gimana tuh Bang cara? Nah, Ini solusinya gimana ya solusinya kita nyari nih. Jadi intinya satu, kalau menurut saya pengalaman saya, kita tanya aja vendor yang dipilih. Ketemu aja. Kalau saya pribadi nggak masalah jadi nggak jadi. Buat saya pribadi, Iya. jadi nggak jadi nggak masalah. Gak usah malam-malam tuh kalau masalah datang terus nggak jadi. Yang penting kalau saran saya, secara etikanya bagusnya itu, Bagus. Kak maaf ya kita nggak jadi. Oh, ada juga untuk Banyaknya kita tanya malah nggak balas, nggak dibahas. nggak respon. Iya. Tapi buat kita sih bodo amat sih. Better, mendingan dia bilang Kak maaf ya, saya Terima nggak kasih jadi. udah. Gitu. Terima kasih udah Betul. kasih kesempatan untuk misalnya Betul. apa ya meluangkan waktu apa segala macam gitu ya. Iya. Nah misalnya si vendor nih atau WO ini tidak punya kantor, belum punya kantor lah misalnya gitu ya. Oh, ketemu di luar gitu, cukup meyakinkan nggak dengan hal seperti nggak masalah. Nggak masalah ya. Tapi kalau saya memang rata-rata kantor wedding itu di rumah sih banyak. Di rumah ya. Karena mereka cuman ya kalau mau ke gudang ngapain juga, workshop kita ngapain. Dan nggak sedetail itu juga kan misalnya. Iya. Ini bahannya storyboardnya apa sih? Terus kayak misalnya seragam, kostumnya segala macam gitu ya. Kalau itu ada kasar Pak. Anggap kita bicara detailing ya. Iya. Anggap dari dekorasi misalkan. Beda dong gedung kecil sama gedung besar. Oke. Iya dong. Kita kan bingung ngikutin mereka itu macam-macam kan. Misalkan harga kita start sekian. Start from ya misalnya gitu. Ini datang aja dulu Kak. Kita mah gedungnya kecil. Karena suka miskomunikasi di situ Pak. Apa kadang-kadang vendor nih maunya kelihatannya wah aja gitu, gedung kita bagus. Ada juga vendor yang tenang. Iya. Performnya oke soalnya. Nah, kadang-kadang ketipu. Dia bawa mobil yang kayak gimana ya kan? Ya itu kan sebenarnya sebagian dari Apa segala macam. sebagian dari performa kita bisnis ya Pak. Biar orang tersama kita kan. Betul. Saya pun begitu. Tapi kan maksudnya bagusnya ketemu ngobrol. Tanya misalkan MUA kan harga MUA itu beda-beda. Ada yang 6 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, bahkan 20 juta, 30 juta pun ada. Sampai ratusan mungkin gitu ya. Ratusan saya belum pernah dengar sih kalau ya. Tapi ada sampai Ya, mungkin dengan range gitu ya. Jakarta mungkin Iya. Surabaya. Tapi dasar standarnya MUA itu untuk di gedung ya. 2 kali ganti baju akad sekali, baju resepsi sekali. Orang tua 1 kali ganti. Sama gitu ya. pegarayu 4 itu standarnya. Makanya kan per ketemu tuh yang detailnya itu Pak. Itu basic itu ya, basic itu. Dasarnya itu. Oke. Tapi kan terkadang pengantin itu cuma iya padahal dia cuma pengen intinya dong harga berapa. Oke. Itu yang sering Pokoknya harga murah gitu. Nah, udah sekarang berarti gimana caranya Bang? Win-win solution nih. Jadi calon pengantin ini juga akhirnya paham kalau saya bayar sekian ya berarti saya dapat sekian dan sebagai sisi vendor pun tidak. Ya kan kita memang dapatnya. Iya baca detail aja. Baca detail itu ya. Status vendor. Oke. Atau mau datang ke acaranya silahkan. Kalau saya pribadi saya datang ke acaranya silahkan. Tapi ya maksudnya tetap kita harus dari jauh nggak bisa. Maksudnya ada etika-etika yang kita punya cara aja orang lain kan. Betul. Silahkan mau lihat silahkan. Oh gitu ya. Nggak masalah. Kalau untuk Bang Donald sendiri membebaskan ya. Boleh dong spill
apa WO-nya dong? Nama brand saya DS Wedding Planner. DS Wedding Planner ya. IG-nya ada sih ya. Itu ada. Planner itu kan perencanaan acara. Wih. Jadi kalau saya memang memberikan solusi-solusi ke pengantin, nggak harus jadi pun nggak apa-apa. Saya punya pengantin yang waktu itu yang tiba-tiba ngaji sama kita karena mungkin ya itu karena dia nggak dengerin, akhirnya omongan saya itu baru kerasa ketika dia pemilihan vendor. Setelah udah pemilihan vendor ya. Akhirnya curhat sama saya bantu surat dia. Tetap dibantu. Karena rezeki kan Allah udah dijanjiin pasti ada rezeki buat kita, Pak. Ya bukan, ya saya mengalami itu kan ya dari proses itu yang membentuk saya begitu sebenarnya. Akhirnya gitu ya, gila. Iya, keren. Pengen kadang-kadang kita maaf ya Pak, agak ramai itu bukannya kita ngeluh ya, kadang pengen istirahat dulu. Tuh coba sampai kayak gitu tuh. Gitu. Ada masanya itu gitu. Tapi ya, gitu ya. Tapi kadang ya lo nih cover apa enggak ya gitu. Tapi ya itu kan juga punya anak yang pengen jalan-jalan. Pastilah ada. Sekarang kan anak lagi liburan. Libur jadi masih bisa kompleks. Jadi saya waktunya Bang Donan udah berapa? Susah loh beliau nih. Ya enggak. Dan kemudian emang lagi full book ya sekarang. Alhamdulillah sih lagi dari setelah Lebaran tuh ada terus setiap minggu. Enggak banyak sih Pak, cuman karena saya memang membatasi event. Saya sampai memaintain hal-hal yang kecil. Iya. Bahkan baru kemarin ada salah satu MC Bogor bilang Mas Donan ini sampai si pelaminan itu dicat ulang karena kan ada kadang-kadang orang ada bekas tali nggak dicabut. Kalau saya benar-benar datang tuh rapi Pak. Si gedung tadi. Si pelaminan ini apa Mbak? Oh, jadi kalau ada yang lecet, cat. Saya selalu stand by chat gitu. Dia bukan, ya memang nggak semua begitu gitu. Saya mengalami yang namanya over budget Pak. Yang beres acara cuma uang 200.000. Sering nggak sih kayak gitu Bang? Ya itu yang saya bilang. Ya ada lah ya, tapi nggak sering. Kalau saya kan waktu itu emang pengen upgrade. Oh iya. Maju lah waktu itu. Iya. Cuman kerasa banget duit itu. Iya. Beli bunga artifisial kan lagi hit-hitnya beli mau nggak mau kayak gitu habis uang lah. Tapi ya alhamdulillah sih progresnya sekarang kerasa. Alhamdulillah ya. Itu ngalamin kan juga mengalami turun drastis ngalamin gitu. Tapi kan ya kalau kita berpikir seorang pebisnis pasti mengalami kita bangun. Iya, itu mindset betul mindset ya, yang harus dikuatin di situ bahwa seorang pebisnis, seorang entrepreneur ini memang harus kuat di situ Bang. Betul. Jadi jangan mental, terutama jangan cengeng lah ya. Iya. Karena banyak yang tiba-tiba langsung naik kaget habis juga banyak. Oke. Jadi enggak, saya ini masih sharing pengalaman kan. Iya betul. Guru ya. Betul. Bagi pemain-pemain yang baru datang ya hati-hati itu. Banyaknya gaya hidup yang belum apa-apa tiba-tiba perform ya, pokoknya harus oke gitu ya. Kalau saya Pak, tahu motor Evo saya? Iya. Itu motor Evo sampai tak gua. Iya. Saya sampai pindah punya rumah yang sekarang ini itu masih ada Pak. Masih ada. Akhirnya dipakai sama karyawan saya. Oke. Dan sampai dibeli sama dia. Dia sih nggak akan saya jual. Sebenarnya itu sejarah saya. Itu sangat berarti itu ya. Saya tergoda dengan Honda C70. Oh gitu yang tadi dibuat konten itu yang nanti kita spill-nya ya kontennya. C70 itu akhirnya saya jual dengan berat hati. Iya itu sejarah padahal ya. Itu sejarah banget tuh Panten tahu lah ngomong. Iya tahu. Itu saya nggak gengsi Pak pakai. Tapi memang ya mohon maaf ya. Iya. Saya kadang-kadang ketemu pengantin tuh motor saya simpen di pojok. Waktu itu belum punya mobil kan. Iya. Terus ketemu ya di mana lagi. Iya. Pulang mau pakai lagi. Tapi kan emang begitu. Itu lah sama pengusaha itu. Memang prosesnya seperti itu Bang. Nah, buat teman-teman yang misalnya contoh ya, ada nggak sih asosiasi atau salah satu wadah di Bogor nih yang bisa saya seorang wedding organizer gitu misalnya ya. Apakah saya harus bergabung di satu komunitas apa gitu? Semua itu ada MC juga ada, dekor ada, catering ada ya. Kalau saya sih memang ikut itu salah satunya saya ikut ikut di Aspedi itu dekorasi ya. Aspedi ya. Pengusaha dekorasi. Asosiasi pengusaha dekorasi. Ya. Jadi minimal saya dapat teman baru. Ada link ketika saya misalkan ya kadang ya orang kayak kita kan di lapangan suka ini belum ada. Kita kalau beli mahal yang sewa. Nah itu salah satu positifnya ya. Iya kan komunitas itu kan ya tujuannya nggak hanya sekedar buat nongkrong.
Tapi kita banyak ya kadang-kadang Sharing. punya pengalaman. Iya betul tukar informasi dan segala Betul, macam. walaupun saya jujur sekarang jarang kumpul ya karena memang Sibuk juga. kondisi ya, tapi tetap Bookingnya susah loh. gak guna. Lagi bis kebetulan memang kelibur. Ada kelibur. Jadi sekarang gua bisa nyebutin waktu. Kontak langsung bisa. Alhamdulillah. Gitu. Saya ya jujur seneng sih Pak. Karena orang yang seneng ngomong juga. Top, memang guru ya, saya nih. Oh enggak. Lu balik Bang. Enggak, keren masih muda. Bisnisnya sukses dan beliau ini banyak temen ya kalau saya Bang Nolan ini orangnya suka banyak sering bergaul. Ini ya Mas sebenarnya kalau saya orangnya nggak mau pusingin orang yang ngomong aneh-aneh mas saya. Iya. Bodoh amat. Iya. Semua teman saya syukur dia tapi itu jangan pernah jahat sama orang. Anak saya makan uang yang halal itu kuncinya. Masya Allah. Ya bukannya ini tapi titik saya di situ gitu. Iya. Kalau ngapain saya banyak duit tapi ya maaf bohongin orang kasarnya. Iya. Kita mikir makan sehari 3 kali. Untuk 5 kali lah kayak saya gini Pak ya gitu. Tapi kan nggak mungkin sampai wah kita pendapatan miliaran makannya 20 kali kan nggak juga. Iya. Ini cukup sih Pak. Cukup gitu. Kalau Allah ngasih lebih berarti kan itu emang udah bonus. Oke, Bang Nolan terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, sukses terus ya. Amin. Nanti kita banyak ngobrol lagi mungkin bisa sebut. Terima kasih banyak Bang Nolan. Sama-sama Pak. Sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.